Bro People. Kembali lagi di Tanya GSI, yang mana kali ini ditemani dengan saya Aditya Pradana, ada juga Pak Rino, dan juga ada Pak Wendy. Kita di sini sebagai tenaga ahli dari PT GSI Selamat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik ya, apalagi menjelang Lebaran ya. Ngomong lagi Lebaran ini. Betul. Namanya pas. Iya. Ya, yang mana ada tema yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perusahaan, pabrik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di tempat kerja ya. Terutama di tempat kerja. Oke. Ya. Hal yang perlu diperhatikan kira-kira menurut Pak Rino dan juga Pak Wendy terkait apa sih di dalam perusahaan ini yang perlu kita awasi, apa sih yang perlu kita perhatikan? Itu ada apa saja kira-kira Pak Rino? Terutama risiko ke alat-alat ya Pak Didit ya. Oke, alat-alat. Jadi risiko-risiko ke alat itu nantinya akhir-akhirnya ending-endingnya kebakaran Pak. Oke. Ya, karena banyak juga case-case tertentu ya di lebaran-lebaran tahun lalu atau mungkin bahkan beberapa tahun ke belakang itu ditinggal lebaran belum sampai lebaran malahan kebakar gitu kebakar. Ya? Nah, itu kebakar itu kan pastinya apa ya, bisa ditanggulangi ya Pak Didi, bisa ditanggulangi, bisa diantisipasi, yang dimana sebelum lebaran pun ini kita lakukan persiapan ya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan kupas juga, terutama kemarin ada isu kebakaran yang sangat hit sekali ya Pak Rino ya. Ya, yang mana nanti kita akan kupas juga di sini, Bro People, dari sisi kimia apa saja yang perlu diperhatikan. Dan kaitannya dengan kambing hitamnya biasanya Pak Didit. Listrik. Listrik ini juga ya ada listrik dan juga terkait fire ya seperti itu. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, Bro People. Nah, kita sudah tadi cukup menarik. Ya, kita sudah buka oleh Pak Rino bahasanya di kimia, di fire ya atau di api. Mungkin di kelistrikan dulu. Oke, ya, boleh. Kan, dari listrik dulu ya. Boleh. Kira-kira Pak Wendy ya, di listrik itu hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Mesin-mesinnya Pak Wendy. Ini termasuk kegiatannya sebelum Lebaran dan kita harus proteksi pabrik atau perusahaan yang mau kita tinggalkan untuk berlibur, berkumpul sama keluarga ya. Kita pastikan perusahaan nanti atau pabrik kita lakukan shutdown. Nah, ini terutama di energi ataupun listrik ya. Betul. Nanti kita cek juga pembangkitnya, kita cek distribusinya, kita cek semuanya, kita pastikan posisinya off dan aman, ditinggalkan, dan yang paling penting ini loto. Kita harus lakukan lockout take out ya. Jadi intinya agar aman dan kita pastikan listrik itu terjaga dan mati atau off. Iya, kaitannya dengan Pak Wendy tadi membahas mengenai shutdown Pak Wendy. Ini pastinya pada saat shutdownnya ya, bukan mesin belum mati, mesin masih hidup pada saat shutdown ya. Itu kira-kira ada bahaya apa saja ya Pak Wendy ya, yang terkait dengan kelistrikan? Ya mungkin kalau ditinggal mungkin ada hewan-hewan yang masuk atau potensi dari hewan-hewan cecak-cecak biasanya kita tinggal cukup lama, seminggu 2 minggu kan potensi ada hewan yang masuk dan kita lingkungan juga kurang bersih, itu berdebu ya, nanti potensinya juga ada bahayanya ya, terutama di produksi. Kalau menurut dari Pak Rino terkait fire api nih, hal-hal apa saja sih yang perlu kita cek ataupun yang perlu kita perhatikan ketika pabrik ini kita akan
lakukan peninggalan ya 1 minggu ya biasanya kalau kita libur lebaran itu 1 minggu ya. Kira-kira apa saja Pak Rino? Biasanya kalau shutdown itu ya kurang lebih ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan itu aman Pak Didit. Tapi kalau yang seminggu kenapa ini malah jadi banyak masalah gitu ya. Yang pertama itu biasanya itu kita tidak fokus. Jadi keburu-buru. Ya. Pentingnya kita menjalankan shutdown tadi itu sesuai dengan prosedur. Itu paling penting Pak Didit. Ya, biasanya prosedur kembali itu lagi ke SOP ya. Ya, SOP dari shutdown itu biasanya itu dilewati karena sudah terburu-buru mau lebaran, sudah terburu-buru mau buka. Gitu Pak Didit. Jadi kadang juga biasa nih nggak apa-apa kayak gitu ya, faktor-faktor biasa nih itu psikologi kita sudah di kampung juga betul, psikologi sudah di kampung ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supervision atau pengawasannya. Ini tidak harus pengawasan ini yang mengawasi supervisinya atau siapa, enggak. Ya, kalau kita bicara kebakaran, siapapun yang melihat bahaya, entah itu rekan kerja, entah itu divisi-divisi yang lain, itu juga harus saling peduli. Maksudnya kok gini ya, ini kok menurut saya kok nggak sesuai ya, coba yuk dilihat prosedurnya. Nah, langkah lebih baiknya seperti itu. Bukan berarti terus bukan bagian saya kok, kopong lah bukan saya. Jangan seperti itu. Karena kita berbicara satu lingkup, ya kita berbicara juga mengenai resiko, ya kita juga pasti kena imbasnya. Ya. Jadi semuanya perlu Pak Didit ya, perlu dilakukan pemetaan. Dilakukan pemetaan. Nah, itu juga ada saya kira juga nggak hanya di faktor kelistrikan dan di faktor kebakaran saja nantinya, ya otomatis pasti ada bahaya-bahaya kimia nih Pak Didit. Apa aja Pak Didit ya kira-kira ya untuk bahaya-bahaya kimia ini Pak Didit kalau kita tinggal libur gitu, libur lebaran gitu ya. Tadi sudah terkait bahaya listrik, kebakaran, kimia ini nanti akan saling berkaitan terus-menerus ya. Jadi kalau secara bahaya kimia ya pasti kita perlu cek yang pertama itu inventaris daripada bahan-bahan kimia tersebut. Diinventaris. Ya, jadi yang masih ada itu apa saja bahan-bahan kimianya, data, lokasi-lokasinya kita pastikan. Kuantitinya juga ya. Betul, kuantitinya juga. Sebelum kita lakukan peninggalan area kerja kita. Lalu yang kedua dipastikan terkait protektifnya ya, terutama di sisi fire ataupun dari kalau misalkan kita menyimpan bahan kimia yang cenderungan dia liquid chemical ataupun dia memiliki potensi untuk terjadinya vapor, itu kita juga pastikan bahwasanya ventilasi kita itu sudah oke atau tidak, seperti itu. Oke. Lalu semua bahan-bahan kimia itu harus tertutup dengan rapat ya. Tertutup dengan rapat, gudang-gudangnya terutama yang memiliki akses orang-orang tertentu, itu contohnya kayak laboratorium itu wajib dikunci semuanya. Laboratorium dikunci, lalu ada juga di hazardous material juga ya ataupun bagian storage-nya itu juga harus dikunci. Karena untuk mencegah adanya orang-orang ataupun oknum yang dia tidak memiliki izin namun tiba-tiba masuk seperti itu ataupun sabotase Karena kita kalau berbicara bahan kimia kan ada yang mudah meledak, ya? Betul, ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar lagi. Nah, nanti akan berkaitan lagi nih, terbakar lagi. Kalau misalkan kita tinggal ada sabotase dari orang-orang tertentu nanti kan jadi potensi bahaya yang semakin melebar lagi seperti itu. Betul, dan kaitannya itu ada orang yang piket itu Pak Didit. Ya, otomatis kan nanti ada orang yang piket. Gimana Pak Didit ya? Apakah orang yang piket itu harus berotoritas? Contoh, misalkan, apakah ada tumpahan kimia? Kalau tumpahan kimia itu yang belum membersihkan petugas ya? Petugas. Apakah juga orang yang piket tadi? Saya ambil contoh ya, biasanya yang standby itu teman-teman dari security. Nah, betul, apakah teman-teman security itu harus wajib ya punya sertifikasi petugas K3 kimia gitu berarti Pak Didit? Oke. Kalau kita berbicara wajib itu kita tetap kembalikan lagi ke regulasinya ya, yaitu ada di Kemenaker 187 tahun 99 ya. Jadi penunjukannya itu kan berdasarkan dari shiftnya, jumlahnya shiftnya ya, bukan daripada personel.
Namun kita bisa antisipasi di sana Pak Rino. Di security sebelum kita tinggalkan kita berikan awareness ataupun pelatihan internal gitu ya. Pelatihan internal kita berikan awareness, kita training kalau misalkan dia terjadi tumpahan ataupun segala macam, nah itu kita harus perhatikan ataupun kita harus ajari seperti itu. Dan juga kalau ada kaitannya dengan tumpahan, kebakaran dan yang lainnya, ini nanti akan berkaitan dengan petugas emergency response teamnya. Jadi di situ kita juga harus pastikan ada nomor yang dapat dihubungi ya. Betul. Secara internal ataupun secara eksternal. Begitu pula listrik juga ya, kalau misalkan ada shutdown, otoritasnya dari siapa? Otoritasnya dari siapa? Kita perlu pastikan dan perlu kita lakukan pengecekan. Ada nomor-nomor yang ditinggalkan seperti itu. Dalam artian nanti dapat dihubungi. Ya. Kebakaran pun juga sama kan Pak Rino? Iya pasti. Itu. Kebakaran ada yang tier 1, tier 2. Kalau tier 1 ini ngubungin siapa? Nah orang yang dihubungi ini harus ada jaminan. Betul. Ini Pak Didit. Biasanya pada saat lebaran handphonenya juga lebaran biasanya. Ya, handphonenya juga lebaran. Ya ikut libur juga. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi ya jangan sampai waktu lebaran ini infonya nggak bisa ditelepon gitu ya, nggak bisa dihubungi. Kembali lagi ke kepedulian dan ya kepekaan kita ya. Kalau misalkan ada berhubungan dengan kerjaan, ketika di call ya wajib kita harus pas respon juga. Ya, jadi dulu pernah Pak Didit, ya waktu kerja dulu ya Pak Didit ya. Pada waktu jam 12 siang habis ini habis pasti Idul Fitri, ya di hari Idul Fitrinya hari hanya, ya hari dengnya hari hanya itu jam 12 siang itu ditelepon, ada panggilan darurat, ya mau nggak mau kita harus tangani. Iya, walaupun secara remote ya, walaupun secara remote karena orangnya di mana, lokasinya di mana, tapi itu semua sudah cukup lah, artinya sudah cukup untuk bisa menghandle yang di lokasi karena akan ada pengambil keputusan itu nanti. Betul. Ya. Lalu ada juga kalau kita berbicara kelistrikan juga Pak. Jadi tadi kan sudah Pak Wendy menyampaikan harus ada loto ya, lalu dipastikan area-areanya itu off semua nih. Kalau berdasarkan dari pengalamannya Pak Wendy untuk meng-off-kan sebuah panel ataupun yang hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada tips atau cara-caranya atau tidak Pak? Ya kalau untuk langkah-langkah sih sebenarnya cukup ada di control panel kita masing-masing di perusahaan kan harus ada itu. Jadi kita harus tahu itu prosedurnya juga prosedur dan juga tahu titik-titiknya ya. Baik kita yang posisi mana yang harus dimatikan dulu, terus agar yang lain juga mengikuti untuk mematikan posisi-posisi yang perlu dimatikan, dan untuk semua itu ya kita cek melalui control panelnya, di ruang panelnya itu. Berarti memang perlu juga tahu orang yang melakukan piket ini terkait panel-panel yang ada di perusahaan. Selain orang yang berotoritas, orang ya tahu beneran. Soalnya kalau bicara dari panelnya kan kadang nggak cuma satu ya Pak Wendy ya. Kadang dari sana terus sini ada urutannya ya, tereskalasi ya. Nah itu saling berkaitan juga. Betul. Orang yang piket itu juga harus disampaikan tadi di awareness ya. Ya. Jadi bukan hanya di kimia saja, tapi di listrik pun juga perlu ya, yang perlu di awareness, dan mungkin bisa dilakukan simulasi dulu mungkin Pak Didit. Ya. Jadi pada saat off, benar-benar off, tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, ditripkan. Nah, ini gimana? Langkah-langkahnya. Nah, ini gimana? Terus yang yang melakukan tadi siapa? Otomatis yang disimulasikan itu ya orang yang piket tadi. Ya. Termasuk bisa jadi tumpahan bahan kimia Pak Didit, ada simulasi tumpahan bahan kimia yang nangani siapa, caranya gimana, dinilai oleh petugas yang beneran petugas yang ahlinya tadi. Nah itu apakah sudah sesuai atau tidak langkah-langkah. Betul. Dan juga ada pun tips ya, based on dari pengalaman juga. Jadi kita itu ada namanya gemba ya. Jadi sebelum kita hari H menjelang pulang kampung ataupun mudik,
kita biasanya lakukan Gemba. Jadi jalan-jalan bareng-bareng dengan manajemen, bawa form checklistnya dari masing-masing lini nih, misalkan dari sisi general affair, dari sisi daripada listrik ya, dari sisi juga dari chemical dan juga dari sisi kebakarannya. Kita jalan-jalan apa saja yang perlu kita cek, apakah aparnya sudah ada semuanya, sudah tersebar semuanya, form-formnya ada atau tidak, terutama kondisi aparnya ya. Lalu juga secara chemical storage-nya pun juga sama, apakah sudah ditutupi semua atau tidak. Nah, itu kita pastikan kita membuat sebuah checklist, yang mana checklist ini dilakukan pengisian ketika kita lakukan Gemba sebelum hari H menjelang lebaran ataupun pulang kampung istilahnya seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya Pak Rino ya. Itu saja ya tips and trick dari kita ya, dari saya Aditya, dari Pak Rino, dari Pak Wendy. Jadi kita bisa buat kesimpulan di sini ada 3 poin penting ya, based on hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari sisi kelistrikan tadi ya, dari sisi kelistrikan kita harus tahu mapping area-areanya, panel-panelnya ada di mana. Lalu kembali lagi jangan lupa kalau kita bekerja harus sesuai dengan SOP-nya, betul ya Pak SOP dan instruksi kerja. Instruksi kerjanya. Jadi ketika kita melakukan shutdown ataupun shut off ya, itu mana saja yang perlu diperhatikan. Lalu juga terkait potensi-potensi bahaya juga ya, terutama kalau kita mau meninggalkan pabrik ini dalam keadaan yang cukup lama. Di situ ada potensi dari biologi ya, terutama ada hewan, betul ya, hewan dan yang lain-lainnya. Ya, setelah kita tahu mapping-mappingnya, tahu cara pengendaliannya dalam artian panel-panelnya tadi, kita juga harus menunjuk daripada petugas yang berjaga ataupun piket ya. Piket dia juga harus tahu kalau misalkan ada personel khusus ya, kita harus lakukan training ataupun awareness seperti itu. Begitu pula nanti yang kedua di sisi chemical yang pasti kita perlu tahu ya untuk lokasi-lokasinya juga. Lalu kita perlu tahu untuk area-area yang perlu dikunci ya, perlu dikunci, dan jangan lupa terkait daftar inventaris material berbahayanya seperti itu. Secara kuantitinya itu berapa. Nah, setelah itu kita tahu, lalu kalau misalkan ada bahan-bahan kimia yang cenderung dia liquid ya, sifatnya yang mengurai gas, itu kita juga pastikan bahwasanya ventilasinya juga berfungsi dengan baik. Dan juga dari sisi Pak Rino, dari sisi kebakaran ya, kebakaran kita juga harus tahu petugas-petugas yang ada, bahkan untuk personel yang khusus ya, entah itu biasanya security yang 24 jam yang ada di pabrik, itu kita harus juga berikan pelatihan ya. Betul. Pelatihan kalau misalkan terjadi kebakaran, tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita lakukan seperti itu, Bro Bapak. Ya, mungkin itu saja dari kita untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap ikuti channel kita. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita yang ada di bawah ini ya. Lalu juga follow, komen, dan apa satunya subscribe. Subscribe juga ya. Oke. Selamat berlebaran. Selamat berlebaran. Ya, selamat berlebaran. Jaga keamanan lingkungan kita. Kesehatan kita, keselamatan kita agar bisa kembali ke tempat kerja dengan sehat. Dan bekerja dengan semangat lagi. Oke. Itu. Kita tutup ya. Salam GSI.